Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai orang tua saya, salah satunya ibu saya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan negara yang menyejahterakan rakyat? Menurut saya, negara yang menyejahterakan rakyat adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, yang dalam hal ini mencakup bahan pangan yang terjangkau, layanan kesehatan yang mudah didapatkan oleh segala lapisan masyarakat, serta pendidikan berkualitas yang merata. Ada ketersediaan lapangan kerja, selain itu ada jaminan keamanan dan keadilan bagi rakyat. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua Bu, apakah Ibu merasa kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini sudah sejahtera? Kesejahteraan belum dirasakan masyarakat secara merata. Sebagian masyarakat memang sudah hidup berkecukupan, tetapi mayoritas masih harus berjuang keras memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena tingginya biaya hidup dan terbatasnya lapangan kerja yang layak. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Ibu pernah merasakan manfaat dari program pemerintah seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, atau program pendidikan? Secara pribadi, keluarga kami belum menjadi penerima langsung bantuan sosial tunai. Namun, kami merasakan manfaat dari program perlindungan kesehatan seperti BPJS dan perbaikan fasilitas publik di lingkungan sekitar, seperti akses jalan dan fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas yang pelayanannya semakin hari semakin baik. Jadi dampaknya tetap terasa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup. Terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Gozali, Mas Gozali. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Menurut Masnya, apakah biaya pendidikan dan kesehatan saat ini sudah terjangkau, Mas? Belum sepenuhnya, karena masih banyak masyarakat yang merasa biaya pendidikan kesehatan yang cukup relatif mahal. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa kesulitan terbesar yang masih dihadapi masyarakat untuk hidup sejahtera? Sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak dan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak menaik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Menurut Masnya, apakah pemerintah sudah cukup memperhatikan kebutuhan masyarakat, Mas? Jawabannya sih tergantung, membuka lebih banyak lapangan pekerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga harga kebutuhan yang sangat stabil. Oke, terima kasih atas jawaban dari Masnya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caurafa Noval Araya, NIM saya 151. Pada kali ini saya akan mewawancarai cewek saya. Menurut Mbaknya ini, apakah Indonesia termasuk negara kesejahteraan apa bukan? Ya, menurut saya Indonesia dapat dikatakan sebagai negara kesejahteraan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Menurut pembukaan UUD 1945 dan pasal 34 UUD 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat, seperti melihat fakir miskin dan anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Ini menunjukkan bahwa secara konstitusi Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang masih ada.
pengangguran dan lapangan kerja yang belum merata, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan yang belum sama di setiap daerah. Di sisi lain, telah menjalankan beberapa program kesejahteraan, misalnya jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Indonesia juga termasuk negara kesejahteraan secara prinsip dan dasar hukumnya, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan dalam pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi agar tujuan negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat dapat tercapai. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawarafan Naufal Ar-Rayyan dengan NIM belakang 151. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang mengikuti organisasi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Baik Mas, pertanyaannya, menurut Masnya, apakah Indonesia termasuk negara kesejahteraan apa bukan Mas? Baik, terima kasih Mas Afan atas kesempatannya. Jika ditanya apakah Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau bukan, maka kita bisa melihat daripada landasan hukum dan juga cita-cita daripada pendiri bangsa Indonesia, yang dimana secara tegas memang menganut dan juga mengambil prinsip negara kesejahteraan. Hal ini dijamin juga di dalam Undang-Undang tahun 1945, pasal 33 dan pasal 34. Namun, kalau kita melihat daripada tingkat efektivitasnya, Indonesia saat ini masih berada di fase yang namanya developing welfare states. Jadi, memang kita sudah memiliki sistemnya, tetapi cakupan dan juga kualitas layanan yang diberikan negara masih dalam tahap proses peningkatan. Seperti halnya seperti BPJS dan juga bantuan sosial. Kemudian ada yang namanya perbedaan, ya kan? Kalau kita bisa melihat bagaimana perbedaan kesejahteraan yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara maju, yang pertama adalah perbedaan yang menjadi poin utama adalah bagaimana kemampuan ruang fiskal dan juga sistem jaminan. Seperti halnya di negara Skandinavia, yang dimana mereka menerapkan model daripada universal, ya kan? Di mana pajaknya tinggi, kemudian dibayar warga dan dikembalikan dalam bentuk jaminan sosial, gitu kan? Sedangkan di Indonesia bantuan sosial ini kan memang masih kombinasi tuh, ya kan, antara bantuan, kemudian kelompok yang miskin dan juga sistem iuran-iuran yang sebagai pekerja, begitu Mas. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya ya Mas dari pertanyaan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.